Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi wa musallian ala sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan satu hal yang terkait dengan Al-Quran, kaitannya dengan kekuasaan. Karena kita berada di bulan Ramadan, di mana momentum Ramadan adalah momentum diturunkannya Al-Quran. Bagaimana hubungan Al-Quran dengan kekuasaan? Ada satu ayat yang sangat menarik di dalam surah Al-Isra, ayat ke-80. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ini digambarkan oleh satu penafsiran, ya, Imam At-Tabari, ya, di dalam kutipan tafsirnya beliau menyatakan bahwa ya dimaksud dengan Rabbi adkhilni, ya Tuhanku, masukkanlah aku, ya, mudkhala sidqi, dengan masuk yang benar. Itu adalah ketika Nabi sedang diperintah oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Jadi masuk ke Madinah. Wa akhrijni mukhraja sidqi, dan keluarkanlah aku dengan pengeluaran yang benar. Ini juga maksudnya adalah keluar dari kota Makkah. Jelas tujuan beliau hijrah ke Madinah dalam konteks ayat berikutnya, yakni waja'alni min ladunka sultanan nasira. Karena ayat ini terkait dengan peristiwa bai'ah, ya, bai'at Aqabah yang kedua. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dibaiat oleh Aus dan Khazraj, ya, untuk segera hijrah ke Yasrib, ya, sebelum nama Madinah adalah Yasrib, untuk menjadi pemimpin baru di baiat. Dan baiat itu dikenal dengan baiatul harb, baiat perang, karena itu mengandung sebuah suksesi kekuasaan dari orang-orang Aus dan Khazraj Madinah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesuai dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah untukku kekuasaan yang bisa menolong, ya. Jadi Nabi meminta kepada Allah kekuasaan. Di dalam tafsir disebutkan wa inna nabiyallah alima alla taqata lahu bihadzal amri illa bisultan. Ini kita kutip dari riwayat Ibnu Abbas, ya, dan ditafsirkan langsung oleh Qatadah, murid beliau, Qatadah, seorang tabi'in. Beliau menafsirkan potongan ayat tadi, waja'alni min ladunka sultanan nasira, yang dimaksud dengan sultanan nasira itu adalah bahwa Nabi Allah mengetahui, ya, tidak akan punya kemampuan beliau itu untuk melaksanakan perintah ini kecuali dengan as-sultan, dengan kekuasaan. Fasala sultanan nasira, kemudian beliau meminta kepada Allah sultanan nasira, kekuasaan yang bisa menolong. Menolong apa? Ya, nasiran li kitabillahi azza wa jalla, untuk menolong kitabullah azza wa jalla, wali hududillah, dan hudud-hududnya Allah, wali faraidillah, kefarduan Allah, wali iqamati dinillah, untuk menegakkan agama Allah. Wa inna sultan rahmatun, sesungguhnya kekuasaan itu adalah rahmat, ya, minallah, dari Allah, ja'alha baina adhari ibadih, yang diberikan di tengah-tengah hambanya. Laula dzalika la ghara ba'dhum ala ba'din, pasti akan ada penghancuran satu umat kepada umat yang lain. Itulah yang dimaksud dengan sultanan nasira. Ini jelas. Dari ayat ini saja sudah jelas bagaimana hubungan Al-Quran dengan kekuasaan. Jadi benar kata Imam Al-Ghazali, ya,
al-Islamu wasultanu tau amani. Jadi antara Islam dengan kekuasaan itu adalah saudara kembar, sehingga tidak bisa dipisahkan. Ya, tadi disebutkan di dalam satu penafsiran tadi adalah untuk menolong kitabullah, untuk menolong li hududillah, menolong bagaimana hudud-hudud Allah yang sangat banyak. Misalnya di dalam surah An-Nur, az-zaniyatu waz-zani wajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah, ya. Atau as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Itu perintah yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin yang sifatnya adalah untuk menerapkan satu hukum hudud terkait dengan pezina dan pencuri. Dan itu tidak mungkin dilaksanakan oleh per individu, itu ada konsekuensinya, ini harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Pemimpin itu butuh lembaga yang namanya kekuasaan atau negara. Jadi tidak bisa hukum-hukum itu bisa dilaksanakan kecuali dengan adanya kekuasaan. Maka ada istilah dalalatul iltizam dalam sebuah pemahaman usul fikih, ya, ketika ada ayat misalnya khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah, ya, dari harta mereka sedekah, zakat, ya. Ini penerapannya seperti apa? Ya, butuh adanya kekuasaan untuk memaksa mereka, karena zakat itu kalau tidak dikeluarkan dosa dan harus dipaksa kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat tadi. Maka konsekuensi logis, ya, dalalatul ilzam tadi mengandung makna konsekuensi logis, itu butuh adanya kekuasaan untuk melaksanakan, tanpa perlu harus menyebut ada tidaknya istilah kekuasaan atau negara di dalam Al-Quran. Itu sudah tidak perlu lagi, karena memang inilah yang dimaksud dengan istilah dalalatul. Orang diperintah untuk naik atap, memperbaiki genteng, maka tidak perlu bertanya lagi yang namanya tangga. Itu makna tersiratnya, konsekuensinya ada di situ. Sehingga sangat terkenal kaidah usul fikih, ma la yatimul wajibu illa bihi bahwa wajib. Tidak akan sempurna satu kewajiban dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Ini satu ayat, ya, saja yang terkait dengan masalah kekuasaan. Ada surat ayat 26 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'al hawa wa yudhillaka an sabilillah. Wahai Dawud, sungguh, ya kami telah menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi, fahkum bainan nas, maka hukumilah di antara manusia dengan benar, jangan mengikuti hawa nafsu, maka kalian akan disesatkan dari jalan Allah. Ini juga sebuah gambaran tentang khalifah itu diartikan sebagai pengganti. Pengganti dalam konteks ini adalah bagaimana Allah punya misi, ya, misi dunia ini atau bumi ini kan milik Allah. Lalu kemudian Allah mengangkat para nabi dan rasul untuk menjadi khalifah. Nah, salah satu khalifah yang diberi amanah tugas oleh Allah sekaligus sebagai seorang raja, yakni Nabi Daud. Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi juga. Kanat banu Israil tasusuhumul anbiya. Adalah Bani Israel yang mengurusi urusan politik, urusan mereka adalah para nabi. Ulam halakan nabi khalafahun nabi. Setelah ketika ada nabi yang meninggal, maka digantikan oleh nabi berikutnya. Tetapi la nabiyya ba'di. Rasulullah mengatakan tidak ada nabi setelahku, ya. Yang ada adalah fasatakunu khulafa, ya, fayaksurun, ya. Yang akan ada adalah para khalifah, pengganti. Pengganti di sini adalah pengganti dalam konteks menjalankan syariat, bukan pengganti sebagai nabi. Kalau di zaman Bani Israel, ya, pengganti sekaligus nabi dan sekaligus sebagai penguasa. Tapi setelah Nabi kita Muhammad SAW tidak ada nabi, maka pergantiannya itu penggantiannya dalam konteks untuk menjalankan tugas kekuasaan, menjalankan syariatnya. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Mawardi dalam suatu ungkapan yang ketika beliau mendefinisikan al-imam ay al-khilafah, ya.
maudhu'atun li khilafatin nubuwah. Jadi al-imam al-khilafah itu adalah merupakan konteksnya adalah untuk menggantikan tugas kenabian fi siyasatiddin, ya, fi hirasatiddin wa siyasatid dunya bihi, dalam menjaga agama dan mengurusi dunia dengan agama. Jadi itulah yang dimaksud dengan khalifah, bermakna penguasa, ya. Ini nyambung sekali dengan tadi ayat-ayat tadi bahwa tidak cukup memang kita mengelaborasi hubungan kekuasaan dengan Islam itu dengan ayat Al-Quran, tapi kita harus perlu penjelasan dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin begitu yang bisa kami sampaikan. Wa'alaikum minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.